Bro, lo tau si ini gak? Anak kelas sebelah. Iya, yang dekil, hitam, jelek lagi. Gonal sih itu dia. Itu bro, gila lo parah banget ngehujat. Belum tentu baik lo daripada dia lo ngehujat lo gila. Ntar gue kirim lah ceramah tentang kisahnya Julaibib. Tahu gak lo sahabat Rasulullah yang buruk rupa tapi dirinduin bidadari surga? Siapa tuh Julaibib sahabat Rasulullah? Yang mana sih? Yang hitam azan? Bukan, itu Bilal bin Robah. Siapa sih Julaibib? Udah ntar gue kirim deh videonya deh. Itu cerita tentang sahabat Rasulullah yang buruk rupa tuh. Cuma mulia banget deh. Ntar gue kirim deh ke grup deh, gue share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Iqbal dan teman-teman sekalian yang menonton video ini, mari kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat Allah yang memberikan kita kesehatan, memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang larangan untuk memperolok-olok orang lain, menghujat orang lain, menghina, mencela, sesuai Quran surat Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum laki-laki mengolok-olok kaum laki-laki yang lain, karena bisa jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Ada salah satu sahabat Nabi yang mempunyai fisik yang buruk rupa yang bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Ini hitam, fisiknya itu hitam, dekil, pendek, kaki yang banyak luka karena tidak memakai alas, baju yang seadanya, tidak punya tempat tinggal, yang ketika tidur beralaskan pasir, berbantalkan tangan, musuhin satu kota Madinah kecuali Rasulullah. Hanya Rasulullah yang menganggap dia ada, bahkan satu Madinah itu tidak pernah menganggap ada Julaibib. Sampai suatu ketika Julaibib bertemu dengan Rasulullah di pintu masjid Madinah. Lalu Rasulullah bertanya kepada Julaibib, "Julaibib, tidakkah engkau menikah? Siapa yang mau menikahkan anaknya kepadaku ya Rasulullah?" Dengan Julaibib muka tersenyumnya, tidak ada mengeluh, dengan ikhlas dia tidak masalah dengan fisiknya yang buruk rupa. Dia tetap menerima itu. Dia tidak menyalahkan Allah yang membuatnya sedemikian rupa. Lalu esoknya Rasulullah ketemu lagi dengan Julaibib dan ditanya dengan pertanyaan yang sama dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama. Di hari ketiga seperti itu lagi, ditanya sama Rasulullah, "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Julaibib kemudian menjawab lagi dengan penuh ikhlas, dengan penuh senyum, "Orang tua mana yang ingin menikahkan anaknya denganku ya Rasulullah?" Lalu, "Ya udah, ikut aku," kata Rasulullah. Lalu Rasulullah pergi ke pemimpin kaum Ansor dan langsung ngomong ke orang tuanya, "Pak, aku ingin menikahkan anakmu." Lalu dengan keluarganya yang gembira, bapaknya langsung, iya masuk ya Rasulullah, masuk." Terus langsung dikasih tahu ke istrinya, "Bu, Rasulullah mau menikahkan anak kita." Lalu Rasulullah mengatakan itu, "Tidak, bukan aku yang ingin menikahkannya, tapi aku ingin menikahkan anakmu dengan Julaibib." Semua kaget, termasuk Julaibib, pemimpin kaum Ansor, dan istrinya. Anaknya hanya mendengarkan di dalam kamar. Semua menjadi pertimbangan. Orang tuanya ingin menolak Julaibib karena Julaibib adalah sosok yang hina di mata manusia saat itu. Lalu akhirnya anak perempuannya mendengar percakapan Rasulullah dan orang tuanya. Dia keluar. Dia bertanya, "Yang meminta ini engkau ya Rasulullah? Aku jalankan." Terus dia bilang lagi ke ibunya,
Ayah, ibu, apa engkau ingin menolak perintah Rasulullah? Apakah kita punya muka ketika kita akan menghadapi Allah selepas kita menolak permintaan Rasulullah? Kalau akhirnya setelah itu orang tuanya setuju dan akhirnya Julaibib dinikahkan dengan anaknya pemimpin kaum Ansor. Cuma pernikahan itu tidak berlangsung lama karena Julaibib harus ikut berperang, dan di perperangan itu, di salah satu perperangan itu Julaibib meninggal dalam keadaan syahid. Dan di samping jasadnya itu ada kurang lebih 11 jasad musuh yang meninggal juga. Dan saat peperangan berakhir, Rasulullah bertanya kepada pasukannya, "Tidakkah kalian kehilangan seseorang?" Semua jawab dengan serempak, "Tidak ya Rasulullah, kelompok kita berangkat dengan utuh dan kembali dengan utuh. Kita memenangkan peperangan tanpa ada korban ya Rasulullah." Rasulullah begitu sedih karena seluruh yang ada di situ tidak menganggap Julaibib. Berarti betapa susahnya Julaibib untuk diakui. Padahal Julaibib juga sahabat Rasulullah. Julaibib berperang bersama Rasulullah, tapi tidak ada yang menganggap, tidak ada yang merasa kehilangan. Betapa tidak berartinya Julaibib bagi orang-orang Madinah itu. Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Tidakkah kalian kehilangan seseorang? Karena aku kehilangan seseorang." Semua muka sahabat Rasulullah yang lain panik, menjadi panik, mencari siapa yang hilang. Terus dijawab dengan ragu-ragu lagi, "Tidak ya Rasulullah, kita tidak kehilangan siapapun." Yang ketiga kali Rasulullah bertanya dengan nada yang sudah lemas dan khawatir akan terjadi apa-apa dengan Julaibib, "Tidakkah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah," sambil semua saling bingung. Terus Rasulullah menjawab, berkata lagi, "Aku kehilangan Julaibib." Semua sahabat Rasulullah yang lain baru sadar Julaibib nggak ada. Akhirnya semua mencari, Julaibib ditemukan dalam keadaan meninggal itu. Dan meninggal dibawa pulang, Rasulullah yang mensolatkan, Rasulullah yang menguburkan, Rasulullah yang membacakan doa. Dan Rasulullah terakhir bilang, "Julaibib adalah bagian dari diriku, dan diriku adalah bagian dari Julaibib." Begitu mulianya Julaibib menjadi bagian dari diri Rasulullah. Padahal Julaibib tidak dianggap oleh satu Madinah. Fisiknya yang buruk rupa ternyata tidak terlalu penting di mata Rasulullah, tidak terlalu penting di mata Allah. Nyatanya kebaikannya, keikhlasannya, kesabarannya, itu yang dinilai sama Allah. Itu yang diperhitungkan sama Allah. Karena kesabaran itu dia membayar. Semua bidadari-bidadari surga merindukannya. Semua bidadari-bidadari surga menyorakkan namanya. Begitu dirindukannya Julaibib di surga. Karena keindahannya dalam menjalankan perintah Allah, bukan keindahan fisiknya. Bahkan karena fisiknya dia dijauhi oleh semua orang. Bahkan karena fisiknya dia tidak mempunyai seorang teman, tidak mempunyai siapa-siapa selain Rasulullah, tapi dia memiliki Allah. Dari situ kita tahu bahwa fisik bukan segalanya. Fisik tidak menentukan orang itu akan masuk surga atau tidak. Fisik tidak menentukan dia baik atau buruk. Jadi tidak boleh mengata-ngatai orang, karena yang kalian katai, yang kalian cela, yang kalian olok-olok belum tentu lebih baik. Kalian belum tentu lebih baik dari yang diolok-olok, belum tentu lebih baik yang dicela. Siapa tahu yang kalian cela itu mempunyai nilai di mata Allah, mempunyai kebaikan yang kalian tidak tahu. Maka dari itu, kalian harus menjaga lisan kalian, menjaga agar tidak menyakiti hati orang lain, menjaga agar sesama saudara, sesama muslim tidak sakit hati. Seperti yang kalian tahu, don't judge book by its cover. Jangan menilai orang dari penampilannya, tapi dari isi hatinya. Itulah Julaibib, si buruk rupa yang dirindukan bidadari surga, yang menjadi bagian dari diri Rasulullah. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.